Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka praktikum analisis multivariat, saya akan menjelaskan tentang uji T kuadrat hoteling. Di sini saya akan menjelaskan tiga konten. Yang pertama ada uji T kuadrat hoteling yang merupakan salah satu metode analisis multivariat. Kemudian yang kedua ada contoh studi kasusnya, yaitu saya memakai data anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia. Kemudian yang ketiga pengaplikasian software RStudio. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji T kuadrat hoteling. Uji T kuadrat hoteling ini merupakan salah satu metode analisis multivariat. Distribusi T kuadrat hoteling ini merupakan distribusi yang setara dengan distribusi T. Untuk fungsi dari T kuadrat hoteling ini digunakan untuk menguji vektor rata-rata atau berfungsi untuk membandingkan dua kelompok yang diteliti, yang masing-masing kelompoknya terdiri dari dua variat atau lebih, dan masing-masing kelompok itu diuji vektor rata-ratanya. Terdapat dua macam T kuadrat hoteling. Yang pertama yang satu populasi dengan hipotesis H0, mu sama dengan mu0, dan hipotesis pembandingnya mu tidak sama dengan mu0. Untuk keputusannya adalah tolak H0 jika N dikurangi P per N kurangi 1 dikali P T kuadrat lebih besar dari tabel F dengan DB P, N kurang P. Atau tolak H0 jika T kuadrat lebih besar dari N kurangi 1 dikali P per N kurang P dikalikan dengan tabel F dengan DB P, N kurang P. Dan untuk dua populasi, hipotesisnya yaitu H0 sama dengan mu X sama dengan mu Y, dan hipotesis pembandingnya mu X tidak sama dengan mu Y. Untuk keputusannya, jika N dikurangi P dikurangi 1 per N dikurangi 2 dikali P dikalikan dengan T kuadrat lebih besar dari tabel F dengan DBP, N kurang P kurang 1, maka tolak H0. Kemudian terdapat asumsi yang harus dipenuhi untuk menguji T kuadrat hoteling. Yang pertama adalah asumsi normalitas, maka data harus berdistribusi normal, dapat dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov, uji multivariat Shapiro-Wilk, dan Kiki plot. Kemudian yang kedua asumsi homogenitas, dapat dengan cara box M. Yang kedua ada studi kasus. Di sini contoh studi kasusnya yaitu percobaan 1. Terdapat data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia yang diukur tinggi CC atau lingkar dada MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Datanya sebagai berikut, ada 6 individu, kemudian percobaan 2 terdapat data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia yang diukur juga tinggi lingkar dada dan lingkar lengan atasnya. Di sini ada 9 individu. Kemudian kita akan menghitung studi kasus ini dengan tujuan untuk membandingkan data anak laki-laki dan data anak perempuan ini dengan uji T kuadrat hoteling. Kita akan mengaplikasikannya pada software RStudio. Yang pertama kita dengan input data. Jadi datanya itu digabungin seperti pada tabel berikut. Kemudian kita akan menuju ke RStudio. Datanya di-copy dulu dari Excel. Kemudian kita menggunakan sintaks read-delim untuk menginput data dari clipboard. Datanya sebagai berikut. Kemudian untuk yang kedua, setelah menginput data, kita akan menggunakan MV norm test untuk menjelaskan variabel laki-laki dan variabel perempuan. Untuk membedakan variabel laki-laki dan perempuan. Setelah itu, setelah menginput data, yang pertama kita akan mengasumsi normalitas. Di sini asumsi normalitasnya menggunakan uji Shapiro test atau Shapiro-Wilk yang dengan hipotesis H0-nya data berdistribusi normal dan hipotesis pembandingnya data tidak berdistribusi normal.
dengan sintaksnya itu M Shapiro tes T laki-laki, dan kita juga mencari M Shapiro tes untuk perempuan. Di sini dapat terlihat bahwa p-value-nya yaitu 0,002149, yang mana p-value ini lebih kecil dari alfa, dan untuk perempuan juga sama, 0,002646 lebih kecil dari alfa, dan bisa kita simpulkan bahwa mengambil keputusan bahwa pada data laki-laki itu tolak H0 atau data tidak berdistribusi normal, begitu juga dengan perempuan tolak H0, data tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan anak laki-laki maupun perempuan yang berusia 2 tahun di daratan tinggi Asia tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, kita akan mengasumsi homogenitas. Ini asumsi homogenitas dengan box M. Dengan hipotesis H0, matriks kovarian data homogen, dan hipotesis pembandingnya itu matriks kovarian data tidak homogen. Kita langsung mengaplikasikannya pada RStudio. Kita menggunakan MV-test dan home data 1, homogenitas data 1 dengan box M, yaitu data sama dengan data 1, dan data 1 menggunakan individu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan run. Di sini sudah kita lihat bahwa DF-nya ada 6, dan chi-square-nya ada 3,321. Setelah itu kita bisa lihat juga p-value-nya 0,768. P-value-nya di sini lebih besar dari alfa. Maka karena lebih besar dari alfa, keputusannya adalah terima H0 atau matriks kovarian data homogen. Kesimpulannya dengan tingkat signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa matriks ragam-peragam dari data tinggi badan, lingkar dada, lingkar lengan, anak laki-laki maupun perempuan yang berusia 2 tahun di daratan tinggi Asia itu adalah homogen. Kemudian selanjutnya, untuk uji T-kuadrat hoteling, kita akan langsung ke R. Di sini kita menginstal package yaitu hoteling, kemudian memanggil hoteling, dan M1 untuk hoteling test, yaitu individu dengan data sama dengan data 1, data anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga mendeskripsikan G, yaitu dengan rep 1,6 dan rep 2,9. Dan mendeskripsikan M2. M2 ini adalah uji dua populasi dari data anak laki-laki dan perempuan tersebut. Di sini dengan alpha 0,05 dan homogenitasnya true atau data homogen. Kita langsung run saja. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu 0,269. Di sini hipotesisnya untuk uji T-kuadrat hoteling adalah H0, mu X sama dengan mu Y, dan H1 mu X tidak sama dengan mu Y, karena ini adalah dua populasi. Kemudian untuk keputusannya p-value-nya 0,269 itu lebih besar dari alfa, maka terima H0 atau mu X sama dengan mu Y. Atau kedua populasi ini sama, dan dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata dari data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di daratan tinggi Asia adalah sama. Sekian dari saya, terima kasih.